Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 2003030116, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas TSK yang ke-7. Bab yang pertama, pendahuluan. Emil Durkheim dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi yang dipelajari dalam semua hal kursus sosiologi dasar. Buku teks praktis ini menyediakan koleksi kunci yang sangat bagus, bagian dari karya utama Durkheim, dan berhasil merangkum inti dari karyanya, sosiologi, dengan teks yang dapat diakses ini. Kenneth Thompson telah secara efektif mengisi celah itu sebelum ada dalam literatur yang tersedia di Durkheim dengan memberikan yang luar biasa kumpulan terjemahan modern dan dari karya-karya seperti De la Division du Travail Social tahun 1893, Les Règles de la Méthode Sociologique di tahun 1895, Les Suicides di tahun 1897, dan Les Formes di tahun 1912. Popularitas bacaan yang bertahan lama dari Emil Durkheim telah mendorong revisi ini. Edisi yang akan terus menarik bagi siswa sosiologi di semua tingkatan yang berbeda. Kenneth Thompson telah berbasis di Universitas Terbuka di Inggris Raya sejak 1970. Dia telah mengadakan kunjungan profesor dalam beberapa tahun terakhir di Universitas Yale dan Universitas California, Los Angeles. Pada saat yang sama, mereka berada dalam keadaan rangsangan abnormal hanya karena intensitas kehidupan yang lebih besar secara umum. Bab yang kedua, pembahasan. Misteri yang mengelilingi mereka sepenuhnya dangkal dan hilang sebelum pengamatan. Yang lebih melelahkan cukup hanya dengan mengesampingkan tabir yang dengannya imajinasi mitologis menutupi mereka, agar mereka tampak seperti mereka benar-benar. Agama menetapkan dirinya untuk menerjemahkan realitas ini ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan sifatnya tidak berbeda dari yang digunakan oleh sains upaya dilakukan oleh baik untuk menghubungkan sesuatu sama lain, untuk membangun hubungan internal di antara mereka, untuk mengklasifikasikan dan mensistematiskan. Memang untuk memanfaatkannya, ilmu memberi mereka elaborasi baru, itu membersihkannya. Tema dari semua elemen yang tidak disengaja secara umum. Ini membawa semangat kritik dalam semua perbuatannya yang diabaikan oleh agama itu, mengelilingi dirinya sendiri dengan kewaspadaan untuk menghindari presipitas dan biasa dan yang mengesampingkan nafsu
prasangka, dan semua pengaruh subjektif. Tetapi, kesempurnaan metode ini tidak cukup untuk membedakannya dari agama. Dalam hal ini, keduanya mengejar tujuan yang sama. Pemikiran ilmiah hanyalah bentuk pemikiran religius yang lebih sempurna. Sejauh ini, berpendapat bahwa tokoh sentral di jantung klasik teori sosiologi semua berusaha menjelaskan ekonomi politik dan transformasi sosial yang terjadi di Eropa pada akhir 19 abad. Padahal kekhawatiran tentang sifat ikatan sosial dan bagaimana ikatan tersebut dapat dipertahankan dalam menghadapi perubahan sosial yang masih ada jauh sebelum abad ke-18 dan di banyak tempat tidak hanya di Eropa Barat. Teori yang ditakdirkannya untuk membuat manusia hidup dan bertindak adalah oleh karena itu diwajibkan untuk lulus ilmu dan menyelesaikannya sebelum waktunya. Itu hanya mungkin ketika urgensi praktis dan kebutuhan vital yang kita rasakan tanpa jelas membayangkannya, mendorong pikiran lebih dahulu, melampaui apa yang diizinkan oleh sains menegaskan. Dengan demikian, agama, bahkan yang paling rasional dan paling laicit, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk membuang bentuk spekulasi tentu yang meski memiliki subjek yang sama sebagai sains itu sendiri, sering menggantikan alasan logis. Di satu sisi, spekulasi ini mirip dengan yang kita temui dalam agama masa lalu, tapi di sisi lain memang begitu berbeda. Pada dasarnya, itu tidak bisa swambada, karena tertib atau damai di antara manusia tidak bisa mengikuti dirinya sendiri dari semua penyebab material, dari mekanisme buta apapun. Betapapun ilmiahnya menjadi itu adalah tugas moral. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kehidupan ekonomis harus diatur, harus dimiliki standar moralnya, dinaikkan sehingga konflik yang mengganggu itu berakhir. Dan selanjutnya bahwa individu harus berhenti hidup. Demikian dalam kekosongan moral, di mana daerah kehidupan terkulas, bahkan dari moralitas individu. Karena dalam urutan fungsi sosial ini, ada perlunya etika profesi ditegakkan lebih dekat dengan konkret, lebih dekat dengan fakta, dengan cakupan yang lebih luas dari apapun yang ada saat ini. Harus ada aturan yang menjelaskan masing-masing pekerja, hak dan kewajibannya. Tidak secara semar-semar dalam istilah umum, tetapi dalam detail yang tepat, mengikat kejadian sehari-hari yang paling biasa. Bab yang ketiga, kesimpulan. Dari sudut pandang ini, alam adalah penyebabnya, daging adalah penyebabnya, sumber dosa dan kejahatan. Maka itu tidak diberikan kepada seorang pria untuk mengembangkan sifatnya, tetapi
Pada sebaliknya, dia harus menang, dia harus mengalahkannya, membungkam tuntutannya. Itu saja memberinya kesempatan untuk berjuang yang indah. Upaya heroik melawan dirinya sendiri. Disiplin justru menjadi sarana kemenangan ini. Begitulah konsepsi pertapa disiplin seperti yang diberitakan oleh agama tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.